Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab An-Nahwu Al-Muyassar. Ilmu nahwu yang mudah. Wa syawahidu al-Qur'aniyah, dan tentang syahid-syahid atau contoh-contoh yang ada di Al-Qur'an. Yajma'u bainan nadhariyah wat tatbiq. Buku ini mengumpulkan antara teori dan praktek. Dan buku ini ditulis atau dikarang oleh Dr. Isam Ahmad bin Badr An-Najjar. Tayyib, kita langsung ke pembahasannya, yaitu di halaman yang ke-9. Tayyib. Tamhid, pendahuluan. Al-kalamu fil lughati huwa kullu qawlin mufidin yu'ti fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Kalam atau jumlah dalam bahasa artinya adalah setiap perkataan, kullu qawlin mufidin, setiap perkataan yang berfaedah, yu'ti fa'idatan, memberikan faedah, yahsunus sukutu 'alaiha, yang membuat orang mendengarnya diam itu baik setelah mendengarkan perkataan orang tadi. Itu disebut dengan kalam dalam bahasa Arab. Jadi al-kalamu fil lughah, kalam, percakapan dalam bahasa adalah setiap perkataan yang berfaedah, yang memberikan faedah sehingga orang yang mendengarnya diam itu lebih baik, tidak bertanya lagi. Nahwu, contohnya, Allahu Rabbuna. Ada seorang ngomong, Allahu Rabbuna. Allah itu Rabb kami. Orang yang mendengarnya paham dengan baik dan dia diam dari perkataan itu. Tidak bertanya-tanya. Karena maknanya sudah jelas, berfaedah bagi dirinya. Contoh yang kedua, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Nabiyuna. Muhammad adalah nabi kita. Itu jumlah atau kalam menurut orang Arab, dan memberikan faedah sehingga orang yang mendengarnya diam, nggak bertanya karena maknanya sudah jelas. Contoh yang ketiga, inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini juga sebuah kalam karena perkataan yang memberikan faedah. Orang yang mendengarnya diam karena memahami maknanya, karena maknanya sudah jelas. Fahadihi jumalun mufidatun ma'nan taman muktafiyan binafsihi. Jumlah ini dari jumlah contoh-contoh tadi adalah jumlah yang berfaedah, yang memberikan faedah makna yang sempurna dan cukup dengan dirinya, cukup dengan kalimat yang diucapkan tadi, contoh tadi. Wadhalika adzon, dan itu juga maksudnya contoh yang lain, mislu, contoh yang lain, ra'sul hikmati makhafatullah. Apa namanya? Hikmah yang paling besar adalah takut kepada Allah. Fazal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa itu apa namanya? Beruntung. Man sadaqa najaha. Orang yang jujur dia akan sukses. Dan jumlah-jumlah ini juga adalah jumlah yang mufidah, yang memberikan makna yang sempurna. Ya, baik. Fa illam tufid al-jumlata wa illam tufid al-jumlatu ma'nan taman muktafiyan binafsihi fala tusamma kalaman. Jika jumlah susunan kata tidak memberikan faedah makna, tidak memberikan faedah berupa makna yang sempurna dan cukup dengan dirinya, dengan jumlah tadi, fala tusamma kalaman, maka
susunan kata tadi tidak dinamakan kalam. Tidak dinamakan kalam. Mislu, contohnya, in tajtahid fi amalik. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam perbuatanmu, dalam pekerjaanmu. Ini tidak dinamakan kalaman, jumlah yang berfaedah. Kenapa? Karena orang yang mendengarnya belum mendapatkan faedah. Apa yang dimaksud? Karena jika engkau bersungguh-sungguh dalam amalmu, kalau di dalam bahasa Indonesia adalah ini prasa, belum kalimat yang sempurna. Maka begitu juga di bahasa Arab ini tidak dinamakan kalam. Fahadihi al-jumlatu naqisatul ifadati. Jumlah ini, susunan kata ini itu kurang faedah. Maksudnya tidak ada faedah, tidak memberikan faedah kepada orang yang mendengarnya. Lianna jawab syarti fiha ghair madhkur. Karena jawab syarat di dalam susunan kata tadi tidak disebutkan, sehingga tidak memberikan faedah. Karena in ini adalah huruf syarat yang membutuhkan jawab syarat. Ketika kalimat syaratnya saja disebutkan dan tidak disebutkan jawab syarat, maka tidak memberikan faedah. Wa ghairu ma'lum, dan jawab syaratnya tidak diketahui oleh orang yang mendengar. Fala tusamma kalaman. Oleh karena itu, susunan kata tadi tidak dinamakan kalam. Fa in dzakartul jawaba faqultu, jika aku menyebutkan jawabnya, jawab syarat tadi, fakultu, dengan saya mengatakan, in tajtahid fi amalika tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, tanjah, engkau akan sukses. Nah, susunan kalimat ini adalah ada syarat, kalimat syarat, ada jawab syarat, dan memberikan faedah. Oleh karena itu, sara kalaman, menjadi sebuah kalam, yaitu perkataan atau jumlah yang memberikan faedah makna yang sempurna. Wa hadzal kalamu yatakawwanu min alfadhin au kalimatin. Dan kalam ini atau jumlah mufidah ini itu tersusun dari lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, atau kalimat atau kata-kata. Wal kalimatu hiya al-lafdu al-mawdu'u li ma'nan mufradin. Dan kata, al-kalimatu, dan kata adalah lafaz, ucapan yang telah ditetapkan, al-mawdu' yang telah ditetapkan oleh orang Arab untuk makna yang satu, untuk satu makna tertentu. Nahwu, contohnya Muhammad, memberikan makna, oh ini namanya Muhammad. Asadun, oh ini singa. Hurriyatun, merdeka. Yas'a, artinya apa? Maknanya adalah berusaha. Kataba, artinya telah menulis. Illa, kecuali. An, dari. Ya, maksudnya wahai. Artinya wahai. Fa kalimatu Muhammadin mathalan tu'tabaru anil alamiyah al-waqi'ah tahta hadhihi tasmiyah. Dan kata Muhammad sebagai contoh itu diungkapkan untuk nama orang yang dinamakan dengan nama tersebut. Wa tu'tabaru kalimatu asadin anil makna al-hayawani al-muftarish. Dan di kata asadun, kata asad itu diungkapkan untuk makna hewan yang liar atau yang ganas. Wa tu'tabaru illa an ma'nal istisna. Dan kata illa itu diungkapkan oleh orang Arab untuk makna pengecualian. Wa ya, dan kata ya itu diungkapkan untuk makna panggilan, untuk memanggil. Wa hadhil ma'ani kulluha ma'anin arfiyah ma'rufah bainal mutakallim wal multaqi atau al-mustami'. Makna-makna ini yang telah disebutkan tadi semuanya itu bermakna yang ma'ruf
diketahui, yang sudah biasa diketahui oleh orang Arab antara orang yang berbicara dengan orang yang mendengar. Itu. Akan tetapi di sini ada lanjutannya, yaitu lakin ba'du hadhil kalimati asma'un wa ba'duha af'alun wa ba'duha hurufun. Akan tetapi beberapa kata-kata ini yang disebutkan tadi itu ada yang isim, bentuknya isim, dan sebagiannya itu fi'il, dan sebagiannya itu huruf. Wa anta hina turidu i'rabaha labudda min tahdidi naw'il kalimah. Jika Anda ingin mengi'rabnya, maka harus mengetahui atau mengetahui ketentuan jenis dari kata tadi. Inna tahdida ka linau'iha yu'inuka ala i'rabiha fi suhulatin wa yusrin. Di mana sesungguhnya penentuan kita menentukan penentuan Anda untuk jenis kata tadi, isim, fi'il, atau huruf, ini akan membantu i'rabnya dengan mudah. Waqad arrafa nuhatu kulla kismin wa wada'u lahu alamatin yu'rafu biha wa yatamayyazu biha an akhwaihi. Dan para ahli ilmu nahwu telah mendefinisikan setiap bagian, baik itu isim, fi'il, dan huruf. Wa wada'u lahu alamatin. Dan mereka telah memberikan atau menetapkan tanda-tanda untuk diketahui, yu'rafu biha, diketahui apakah ini isim, apakah ini fi'il, apakah ini huruf. Wa yatamayyazu biha an akhwaihi. Tanda tadi membedakan antara kata dengan dua saudaranya, isim dengan dua saudaranya fi'il dan huruf, atau fi'il berbeda dengan dua saudaranya isim atau huruf. Baik. Jadi setiap kata memiliki tanda-tanda yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu nahwu, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Allahu a'lam.